Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan belajar tema 4 kewajiban dan hakku, subtema 2 kewajiban dan hakku di sekolah, pembelajaran yang ke-6. Oke, langsung saja ya ke materi. Di sini ada ayo berdiskusi. Nah, guru sedang berbicara di depan kelas. Semua siswa melihat ke arah guru. Mereka memperhatikan setiap ucapan guru. Lani bertanya kepada guru. Guru melihat ke arah Lani dan mendengarkan pertanyaan Lani. Setiap orang wajib mendengarkan saat orang lain berbicara. Apa yang biasa kamu lakukan saat orang lain berbicara kepadamu? Nah, saat orang lain berbicara kepada kita nih, kita melakukan apa kira-kira? Yang harus dilakukan saat orang berbicara kepada kita, yaitu yang pertama adalah mendengarkan pembicaraan dengan seksama. Yang kedua, tidak memotong pembicaraan. Yang ketiga, tidak melakukan kegiatan yang dapat mengganggu pembicaraan. Lalu, yang selanjutnya yang harus dilakukan saat kita berbicara kepada orang lain, yang pertama, berbicara dengan bahasa yang sopan, yang kedua, berbicara dengan suara yang jelas, yang ketiga, kita harus menatap lawan bicara agar terlihat sopan ya. Baik, ayo mencoba. Sekolahmu tempat yang menyenangkan bukan? Semua warga sekolah menjalankan kewajiban dan haknya. Nah, buatlah daftar bagan kewajiban dan hak di sekolah ya, Ananda Soleh dan Solehah. Kita bahas bersama-sama saja. Di sini ada tabel kewajiban dan hak di kelas nih. Yang pertama itu ada yang sebelah kiri tabel kewajiban, yang sebelah kanan itu hak ya. Yang pertama, kewajibannya menolong siapa saja yang membutuhkan. Lalu hak kita, siswa berhak mendapat pertolongan. Yang kedua, kewajiban kita berbicara dengan sopan. Lalu anak-anak mendapatkan berhak didengar saat berbicara ya. Yang ketiga, kewajiban kita menyapa teman dengan lembut. Lalu hak yang kita dapatkan, siswa berhak disapa dengan lembut. Yang keempat, kewajiban kita mentaati aturan sekolah. Lalu hak kita nih, siswa berhak belajar dengan aman dan nyaman. Yang terakhir, kewajiban kita berteman tanpa membeda-bedakan. Lalu hak kita, siswa berhak memiliki teman tanpa dibeda-bedakan. Baik, kita lanjut. Ayo mencoba. Ada gambar lagi upacara tuh. Nih, Bunda bacakan. Setiap orang memiliki kewajiban mendengarkan saat orang lain berbicara. Saat upacara di sekolah, siswa mengikuti pembina upacara membacakan teks Pancasila. Mereka seharusnya mengikuti dengan suara senada. Kadang kala ada siswa yang mengikuti dengan suara nyaring. Ada juga yang bersuara lembut. Jika pada saat upacara terdapat 580 anak dengan suara lembut, berapa anak yang mengikuti dengan suara nyaring? Berapa jumlah anak secara keseluruhan? Baik, kita bahas bersama-sama ya. Anak yang mengikuti dengan suara lembut ada 580. Tentukan banyaknya siswa yang mengikuti upacara dan tentukan siswa yang mengikuti dengan suara nyaring. Buatlah 5 kemungkinan. Nah, di sini kan tadi di soal yang diketahui itu siswa yang mengikuti upacara ada 580 anak. Nah, yang ditanyakan banyaknya siswa yang mengikuti upacara dan tentukan siswa yang mengikuti dengan suara nyaring tuh. Dibuat 5 kemungkinan. Jadi misalnya siswa yang mengikuti upacara ada 700. Berarti kita hitung menggunakan pengurangan.
Siswa yang mengikuti upacara dikurangi siswa yang mengikuti dengan suara lembut. Jadi 700 dikurangi 580. Hasilnya berapa? 120. Baik, yang nomor 2, siswa yang mengikuti upacara misalnya 880 dikurangi dengan siswa yang mengikuti dengan suara lembut yang 580 di sebelah kanan. 880 dikurangi 580 hasilnya 300. Begitu ya Ananda Soleh dan Solehah. Baik, perhatikan gambar di pojok kiri atas. Setiap orang ingin didengar. Setiap orang mempunyai cerita yang ingin disampaikan. Mereka memiliki hak untuk didengar. Kita hendaknya menjadi pendengar yang baik. Sebaiknya kita menatap mata orang yang berbicara. Apabila ada orang yang sedang berbicara, kita harus mendengarkannya sampai selesai. Berikan pendapat yang baik jika diperlukan. Perhatikan apa yang sedang diucapkannya. Jadilah pendengar yang baik. Saat kamu berbicara, gunakan suara yang lembut dan sopan. Berbicaralah tentang hal-hal yang baik. Berikan kesempatan temanmu untuk menyampaikan pendapat. Oke, nih nomor 1. Sebaiknya kita menatap mata orang yang berbicara. Apa maksud saran tersebut? Jelaskanlah. Nih, sebaiknya kita menatap mata orang yang berbicara. Maksudnya apa ya? Kita harus menatap mata orang yang berbicara dengan tujuan menghargainya. Yang nomor 2, akan sangat baik jika kita mendengarkan sampai bicaranya selesai. Mengapa itu disarankan? Jelaskan. Dengan mendengarkan sampai bicaranya selesai, itu menunjukkan cara untuk menghargai. Lalu yang nomor 3, berbicaralah dengan suara lembut. Jelaskan maksud saran tersebut. Maksudnya adalah berbicara dengan suara lembut akan membuat orang yang diajak bicara menjadi segan dan menghargai. Lalu yang nomor 4, sebaiknya kamu berbicara tentang hal yang baik. Apa maksud saran tersebut? Sebaiknya kita berbicara tentang hal yang baik supaya tidak menyinggung perasaan orang lain. Yang nomor 5, berbicaralah dengan sopan. Apa maksudnya? Berbicara dengan bahasa yang baik dan lembut. Nah, itu tadi pembelajaran kita hari ini. Kita sudah belajar hak dan kewajiban di sekolah, cara menghargai pembicaraan orang lain, dan sebagainya. Sekian video pembelajaran hari ini. Semoga bermanfaat. Dan setelah belajar, mari kita mengucap lafaz hamdalah. Alhamdulillahirobbilalamin. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.